Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Ayu Komaria dari semester 4A D3 Analis Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring analisis amonium. Yang pertama yaitu soalnya 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan amonia dan amonium. Perbedaannya yaitu amonia berisi 1 nitrogen dan 3 hidrogen dan merupakan basa lemah dan terionisasi. Sedangkan amonium berisi 1 nitrogen dan 4 hidrogen dan dapat terionisasi. Kemudian yang nomor 2, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia amonia dan amonium. Struktur kimia dari amonia adalah NH3, sedangkan struktur kimia dari amonium adalah NH4. Yang nomor 3, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul amonia dalam perairan, khususnya air sungai. Amonia dalam air permukaan berasal dari air seni dan tinja, juga dari oksidasi zat organik secara mikrobiologis yang berasal dari alam dan air buangan industri dan penduduk. Nomor 4, soalnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bahaya amonia. Bahaya dari amonia adalah keberadaan amonia dalam perairan yang melebihi ambang batas dapat mengganggu ekosistem perairan dan makhluk hidup lainnya. Kehadirannya tersebut dapat menunjukkan bahwa proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat tidak berjalan baik atau mengalami penghambatan. Kemudian yang kedua yaitu amonia dapat bersifat racun pada manusia jika jumlahnya yang dapat didoktifikasi oleh tubuh. Resiko penghirupan uap amonia berakibat iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan atau bisa berakibat fatal. Kemudian saya akan membacakan soal nomor 5 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis amonia. Prinsip dari analisis amonia adalah prinsip dari analisis amonium yaitu dengan menggunakan metode Nessler. Bila bereaksi dengan amonia dalam larutan basa akan membentuk disperse dan kemudian koloidnya akan berwarna kuning coklat. Kemudian soal yang nomor 6 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis amonia. Prosedur dari analisis amonia adalah pertama, ambil 2 Erlenmeyer 100 ml. Masing-masing Erlenmeyer tersebut diisi sampel air dan air aqueous sebagai blanko sebanyak 25 ml. Kemudian yang kedua, kita tambahkan 1 ml larutan Nessler dan 1,2 ml larutan garam signit. Kemudian yang ketiga, kita homogenkan, biarkan selama 10 menit. Lalu selanjutnya yaitu baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nm. Kemudian absorbansi hasil pembacaan spektrofotometer dibaca pada hasil kalibrasi atau kurva kalibrasi. Kemudian soal yang nomor 7 yaitu mahasiswa mampu membuat larutan induk amonia. Di sini kita akan membuat larutan induk. Contoh soalnya yaitu pembuatan larutan induk NH4 100 ppm dalam 250 ml. Jadi di sini 1 ppm itu sama dengan 1 mg dalam 1000 ml. Jadi di sini kan 100 ppm. Jadi kita masukkan 100 ppm itu sama dengan 100 mg dalam 1000 ml. Jadi di sini kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu di sini 250 ml dibagi 1000 ml, kemudian kita kalikan 100. Hasilnya di sini ketemu 25 mg. Jadi 25 mg ini yang nantinya kita akan timbang. Kemudian untuk soal nomor 8 yaitu mahasiswa mampu membuat larutan seri standar amonia. Kemudian jawaban nomor 8 yaitu kita akan membuat larutan standar amonia. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu pembuatan larutan standar 2 ppm sebanyak 10 ml. Ini bisa kita buat 2 ppm, 4 ppm, 6, 8 atau seterusnya. Di sini diketahui M1-nya ini sama dengan, nah kita lihat yang tadi kembali ke nomor 7. Ini nomor 7. M1-nya ini 100 ppm. Kemudian M2-nya ini 2 ppm. Kemudian V2-nya ini V2 10 ml. Dan V1-nya ini yang kita akan cari. Nih ditanya V1. Jawab V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Di sini kita masuk V1-nya sini kita cari, tetap kita tulis dikali M1-nya kita masukkan 100 sama dengan V2-nya 10 dikali
Nih M2-nya 2 ppm, sini ppm. Jadi V1-nya sini kita taruh sini turun. Ini 10 kali 2, 20 dibagi 100. V1 sama dengan, ini hasilnya yaitu 0,2 mili. Nah, itulah cara pembuatan atau perhitungan larutan standar amonia. Soal nomor 9 yaitu mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi amonia. Cara membuat kurva kalibrasi amonia adalah, pertama, kita masuk pada Microsoft Excel terlebih dahulu. Lalu, kita membuat tabel data. Kolomnya ada 2, yaitu konsentrasi dan hasil pembacaan. Kemudian, kita blok kolom hasil pembacaannya saja. Lalu, pilih menu Insert, klik icon grafik. Grafiknya yang dipilih yaitu Scatter with Only Markers. Lalu, klik salah satu titik dari grafik yang sudah keluar. Kemudian, klik Add then Line. Kemudian pilih Display Equation on Card. Setelah itu kita pilih lagi bawahnya Display Ascot Full Way on Card. Hasilnya sebuah grafik lengkap dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Kemudian soal yang nomor 10. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar konsentrasi amonium pada sampel air. Kemudian di sini jawaban dari nomor 10. Di sini melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi amonium pada sampel air. Di sini terdapat rumus Y1 sama dengan AX plus B. Y1 ini absorban 0,40. Kemudian A-nya di sini adalah gradien garis 0,20. X-nya ini konsentrasi amonia yang kita akan cari nanti. Kemudian yang B ini merupakan konstanta yaitu 0,30. Lalu kita masukkan angkanya. Y1-nya di sini kan 0,40. Kemudian A-nya ini 0,20. X ini yang kita cari tapi kita tetap tulis. Ditambah B. B-nya ini 0,30. Kemudian di sini 0,40 ini turun ke bawah. Dan yang 0,30 ini kita pindah di sebelah kiri. Yang awalnya ini ini positif, ini tandanya positif. Kalau pindah di sebelah kiri ini ganti negatif. Jadi min 0,30 sama dengan 0,20 ini turun. X-nya jangan lupa. Lalu 0,40 dikurangi 0,30 ini hasilnya 0,1 sama dengan 0,20 X. 0,1 jadi X-nya ini 0,1 dibagi 0,20. X sama dengan 0,5. Jadi X atau konsentrasi amonianya yaitu 0,5. Soal yang nomor 11 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar amonium dalam sampel air. Batas maksimum kadar amonium dalam sampel air yang diperbolehkan berdasarkan PP Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air adalah sebesar 0,5 mg per liter. Sekian penjelasan tentang monitoring analisis amonia. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tadi soalnya.